Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan insert all. Mulainya teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya dan jalankan juga Docker-nya. Ya, kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Kita akan klik kanan dan open new SQL file. Seperti ini ya. Kita akan tutup sidebar-nya. Oke, jadi insert all digunakan untuk melakukan insert beberapa baris ke dalam table atau beberapa table. Perintah dasarnya seperti ini. Kita memiliki perintah insert all. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk insert. Nah, kita bisa lakukan sekaligus ya. Dan di sini ada subquery-nya yang kita gunakan untuk sumber data biasanya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan sumber data juga bisa. Nah, kita coba contohkan ya. Nah, kita akan menggunakan dummy tabel atau di Oracle namanya dual ya. Nah, contohnya ini, kita from dual. Ini sudah pernah kita bahas ya di awal-awal tutorial. Nah, kita jalankan, dia akan mendapatkan dummy ya, seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan untuk insert beberapa data. Oke, pertama kita akan create dulu tabelnya. Create table. Kita akan bikin tabel fruit ya. Oke, kita akan buat kolom fruit name. Ini kita buat varchar 2. Oke, ini panjang datanya kita bikin 100. Dan ini adalah primary key ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan definisikan color. Color kita akan buat varchar 2 juga. Nah, ini kita kasih juga 100 ya. Dan ini tidak boleh kosong. Not null. Oke, seperti ini. Kita akan blok dan kita jalankan run. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita akan lakukan perintah dual. Perintah insert ya. Insert all. Nah, ini ya, setelah all di dalamnya baru kita akan lakukan insert. Insert into yang tadi fruit ya. Yang mau kita isi adalah fruit. Nah, kolomnya adalah fruit name, kemudian color. Nah, kemudian kita akan isi dengan value. Value-nya misalkan ini kita buat apple. Ini red. Ini seperti ini ya. Nah, kita akan duplikat ini ke bawah. Kita akan duplikat, kita akan duplikat seperti ini. Nah, ini akan kita ganti dengan jeruk, misalkan warnanya orange. Kemudian pisang ya. Ini kita ganti yellow. Oke, ini kita harus tutup dengan sebuah subquery. Select satu from dual seperti ini ya. Nah, kita tutup dengan titik koma. Nah, sekarang kita coba blok dan langsung jalankan. Oke, di sini ada error color ya. Error missing keyword. Nah, kita coba lihat. Nah, ini insert into fruit. Oke, color juga oke. Apple red. Ini kita kasih jarak. Ini fruit name sama, color sama. Oke. Oh, sorry, ini bukan bukan ini ya, tapi langsung into, gak perlu pakai insert lagi. Ini langsung into karena insertnya sudah di awal ya. Into, nah, langsung into value. Nah, seperti ini kita jalankan lagi.
Oke, ini sudah berhasil ya kita jalankan. Nah, sekarang kita akan coba lakukan select. Select bintang from. Nah, Frit kita kontrol E. Nah, ini data yang tadi kita insert ya dengan menggunakan insert all into. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan insert dengan ke berbagai tabel ya, bukan hanya satu tabel aja. Ini kan hanya satu tabel. Nah, perintah dasarnya seperti ini ya. Jadi kita bisa menyisipkan beberapa kolom ke dalam beberapa tabel. Ini tabel 1, tabel 2, tabel 3. Nah, juga kita bisa melakukan insert bersyarat. Nah, kita akan contohkan yang insert bersyarat ya. Ini mah sama aja, tinggal teman-teman ganti tabelnya doang. Nah, nih ya, kita coba create dulu tabelnya. Create table small order. Nah, ini supaya lebih cepat kita akan buatkan ya. Nah, ini teman-teman tinggal di pause dulu videonya ya. Ini saya sudah buatkan. Kalau saya ketik satu-satu sama aja, malah makin lama. Jadi kita akan pertama akan create yang namanya table small order. Ini ada order ID, tipe datanya number, panjang datanya 12, tidak boleh kosong. Kemudian ini ada customer ID, tipe datanya number, panjang karakternya 6, amount juga number, 8 karakter dengan di belakang komanya 2. Oke, ini juga kita create table medium order. Ini kita ambil dari small order dari sini ya. Supaya ini tercreate dummy untuk data ininya nih. Nah, kolom-kolomnya. Ini juga sama. Ini sudah pernah kita contohkan di video sebelumnya ya. Kita nge-create data sebuah table ke sebuah table dari table lainnya. Nah, dengan select seperti ini. Oke, pertama kita akan create dulu yang ini. Ini kita blok. Oke, jalan ya. Nah, sekarang kita akan blok lagi yang dua ini. Kita jalankan. Oke, sudah ke create semua. Nah, sekarang kita akan coba gunakan perintah dasar yang all ya. Ini kan ada perintah dasarnya ini yang bersyarat ya. Bersyarat ini kita bisa menggunakan all ataupun menggunakan first. Nah, kalau all kita harus menggunakan kondisi yang tidak boleh saling beririsan. Tapi menggunakan first kita bisa menggunakan yang beririsan. Nah, nanti kita coba lihat perbedaannya ya. Oke, pertama kita akan melakukan insert all. Insert all. Oke. Yang mau kita insert di sini kita berikan kondisi when amount. Nah, kita akan cek amount ini kurang dari 10.000 tuh 23. Dan maka ketika dia menemukan amount kurang dari 10.000, maka dia akan memasukkan into small order. Kita akan ngambil dari yang ini ya, small. Oh, ini medium yang ini ya, small order. Kita ambil dari sini small order. Nah, kemudian kita akan cek lagi di sini when. Nah, amountnya ini misalkan lebih besar sama dengan 10.000 tuh 23. Dan nah si amountnya ini kurang dari sama dengan 30.000 tuh 23. Nah, maka ini akan kita insert lagi into medium ya. Medium order. Nah, ini kita akan cek lagi di sini. Nah, boleh teman-teman menggunakan when lagi ataupun teman-teman bisa menggunakan else. Kita akan menggunakan else ya yang lebih simpel. Hasilnya sama aja. Kalau menggunakan kondisi juga kita menggunakan else into. Nah, kita akan masukkan ke big order. Nah, oke, dari sini baru kita definisikan sumbernya. Nah, sumbernya kita akan lakukan select.
Nah, ini order ID. Nah, kita akan ambil order ID, kemudian customer ID. Oke, kemudian amount ya. Nah, amount ini akan kita ambil dari quantity dikali dengan unit price. Nah, ini kita aliaskan dengan amount. Nah, aliaskan dengan amount. Nah, ini akan kita ambil dari from orders. Nah, from orders kita akan inner join dengan order item. Joinnya kita akan menggunakan using order ID. Oke. Ini ya, kita akan mengambil dari order yang dijoin dengan order item dengan joinnya menggunakan order ID. Oke, ini kita ada 3 table yang mau kita isi. Ada small order, medium order, dan big order dengan kondisi amount seperti ini ya. Oke, kita coba sekarang jalankan. Ini kita run. Oke, sudah berhasil ya. Ada 665 row yang generate. Nah, sekarang kita coba lihat ya, select bintang from big amount. Kita lihat, harusnya ini hanya yang di luar dari ini, yang lebih besar dari 3000 ya. Oke, kita kontrol E. Nah, lihat. Nah, ini maunya besar semua ya. Jumlah datanya ada 488 row ini ya. Oke, ini dengan cara ini jadi kita bisa mengelompokkan dia ke small order, medium order, atau big order dari satu sumber dengan cara insert all. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kita juga bisa melakukan ini dengan menggunakan perintah ini ya, first. Nah, dengan menggunakan perintah first, kita bisa menggunakan kondisi bertingkat ya. Nah, untuk menghasilkan kita akan hapus dulu ya. Ini ada 488 row, nanti kita bandingkan ya. 488 untuk big data. Oke. Nah, supaya kita bisa menghasilkan data yang sama, kita akan hapus dulu data dari yang tadi kita proses. Ini kita jalankan. Oke, sudah terhapus ya. Ini kita hilangkan lagi. Nah, sekarang kita akan buat lagi sebuah insert. Kita akan gunakan first, insert first. Nah, kita akan cek di sini when jika amount. Nah, jika amountnya itu lebih besar dari 30.000, tuh 23, maka dia akan dimasukkan ke big data. Into big order. Nah, kemudian kita akan cek lagi when jika dia lebih besar sama dengan 10.000 tuh 23, maka ini kurang ya amountnya. Amount lebih besar sama dengan 10.000, maka dia akan masuk ke medium order. Oke. Nah, yang terakhir kita akan cek when amountnya ini lebih besar dari 0, maka ini akan dimasukkan into small order. Oke. Nah, kemudian ini akan kita ambil dari yang sama ya. Ini akan kita copy. Nah, ini kita copy dan kita taruh ke sini. Oke, ini kita menggunakan operasinya first. Nah, ini menggunakan all yang tadi ya. Nah, kita sekarang coba jalankan lagi. Ini kita run. Oke, sudah berhasil ya.
Nah, sekarang kita akan coba jalankan lagi yang big order. Kita jalankan, hasilnya sama ya, 4, 8, 8. Oke, dengan cara seperti ini hasilnya sama, tapi secara evaluasi ini berbeda. Jadi ketika ini dijalankan, dia akan ngecek dulu dari yang terbesar ya. Dia ngecek dari yang 3.000, dia akan ambil yang lebih besar dari 3.000, dia akan masukkan. Oke, masukkan ke big order, kemudian dia cek lagi. Yang 3.000 kan sudah diambil nih, berarti dia akan mengambil range yang lebih besar sama dengan 10.000 dan di bawah lebih kecil sama dengan 30.000 karena di atas 30.000 sudah diambil ya. Oke, kemudian ketika itu selesai, dia akan mengambil yang lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 10.000. Hasilnya sebenarnya sama dengan yang tadi kita menggunakan all, tapi ini kita menggunakan operasi first. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi kita di tutorial kali ini fokus ke proses insert all dan insert first. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.